Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Elnisi Hamasyah dengan NIM 67052100022. Selanjutnya, ada Muhammad Reza Raihan Nurrahman dengan NIM 67052130039. Dan yang terakhir, ada Ridwan Andriano dengan NIM 67052130059. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kecerdasan emosi. Pengertian kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan individu yang lain atau dapat berempati, maka orang tersebut memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyelesaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Dengan kecerdasan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsinya yang tepat, memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Daniel Goleman atau Emotional Intelligence menyebutkan bahwa kecerdasan emosi yang jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang akan menjadi bintang dalam pekerjaan. 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan menurut Daniel Goleman. Yang pertama, mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kesadaran diri membuat kita lebih waspada terhadap suasana hati maupun pikiran. Tentang suasana hati, bila kurang waspada, maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. Lalu yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Lalu yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Meraih prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Lalu yang keempat, mengenali emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenal emosi orang lain disebut juga empati. Menurut Daniel Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi berlebihan yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan mengoyak kestabilan kita. Lalu yang kelima, membina hubungan. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Menjaga agar emosi yang merisaukan tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan. Emosi yang berlebihan juga akan meningkatkan intensitas yang terlampau lama dan menjadi mengoyak-ngoyakkan kestabilan kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. A. Faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang terganggu, maka dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi psikologis di dalamnya mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi 1. Stimulus itu sendiri.
Kejenuhan stimulus adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosinya tanpa distorsi. 2. Lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi adalah kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Selanjutnya, cara meningkatkan kecerdasan emosional. 1. Membaca situasi. Dengan memperhatikan situasi sekitar, kita akan mengetahui apa yang harus dilakukan. 2. Mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Dengarkan dan simak pembicaraan dan maksud dari lawan bicara agar tidak terjadi salah paham, serta dapat menjaga hubungan baik. 3. Siap berkomunikasi. Jika terjadi suatu masalah, bicarakanlah agar tidak terjadi salah paham. 4. Tidak usah takut ditolak. Setiap usaha terdapat dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Jadi, siapkan diri dan jangan takut ditolak. 5. Mencoba berempati. IQ tinggi biasanya didapati pada orang-orang yang mampu berempati atau bisa mengerti situasi yang dihadapi oleh orang lain. 6. Pandai memilih prioritas. Ini perlu agar bisa memilih pekerjaan apa yang mendesak dan apa yang bisa ditunda. 7. Siap mental. Situasi apapun yang akan dihadapi, kita harus menyiapkan mental sebelumnya. 8. Ungkapkan lewat kata-kata. Katakan maksud dan keinginan dengan jelas dan baik agar dapat saling dimengerti. 9. Bersikap rasional. Kecerdasan emosi berhubungan dengan perasaan, namun tetap berpikir secara rasional. 10. Fokus. Konsentrasikan diri pada suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Jangan memaksakan diri melakukannya dalam 4-5 masalah secara bersamaan. Goleman 2009 juga menambahkan aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi kesadaran diri, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan untuk diri sendiri, memiliki tolak ukur realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. B. Pengetahuan diri, menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas. Peka terhadap kata hati dan sanggup untuk menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran. Mampu pulih kembali dari tekanan emosi. C. Motivasi. Kemampuan menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran. Membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. D. Empati. Merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. E. Keterampilan sosial, menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Berinteraksi dengan lancar menggunakan keterampilan ini mempengaruhi dan memimpin. Bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan untuk bekerja dalam tim. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kecerdasan emosi meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan, untuk selanjutnya dijadikan indikator alat ukur kecerdasan emosi dalam penelitian. Dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut sudah cukup mewakili dalam mengungkap sejauh mana kecerdasan emosi subjek penelitian. Ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah. Goleman pada tahun 1995 mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. A. Kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood atau perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi, dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Dan untuk kecerdasan emosi yang rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood negatif.
mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, memiliki konsep diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain, tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan.